Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ayu Anissa Rizky Sabil dari kelas 9B absen 10. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Simak baik-baik ya. Bab 1. Mengenal perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet dan intranet. Yang pertama, pengertian perangkat keras yang digunakan untuk akses internet dan intranet. Perangkat keras komputer adalah perangkat-perangkat yang terpasang dalam sistem komputer yang berbentuk fisik, dapat dirasakan, dan tentunya keras. Perangkat keras ini menentukan kinerja sebuah komputer. Selain dari perangkat keras yang terpasang dalam sistem komputer, perangkat keras juga ada pada jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Koneksi internet akan dapat diakses jika kita mempunyai perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan kita dengan jaringan luas internet. Ketika perangkat-perangkat tersebut sudah lengkap dan sudah sesuai fungsinya, maka internet akan mudah kita akses. Yang kedua, fungsi dari perangkat keras untuk akses internet dan intranet. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Modem, singkatan dari modulator demodulator, alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Modem adalah alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Macam-macam modem. Yang pertama, modem eksternal. Ini adalah contohnya. Yang kedua, modem internal, dan yang ketiga, modem kabel. C. Ethernet card digunakan sebagai kartu antarmuka jaringan untuk transmisi data antar komputer yang koneksi. Disebut juga dengan Network Interface Card (NIC). Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama, Twisted Pair, STP, dan UTP. Kabel STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Fungsi kabel STP sebagai media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Sedangkan kabel UTP digunakan sebagai kabel jaringan LAN, Local Area Network, pada sistem jaringan komputer. Ini adalah gambar kabel STP dan kabel UTP. Kabel coaxial. Fungsinya adalah untuk mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas, dan penggunaan kabel ini mempunyai kanal frekuensi yang sangat besar. Di bawah ini adalah gambar bagian-bagian kabel coaxial yang terdiri dari outer jacket, braided side, foil side, dielectric, dan central conductor. Fiber optik digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Konektor, alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Ini adalah gambarnya. Router, sebagai pengatur aliran data dan informasi pada satu jaringan dengan jaringan yang lain. Ethernet hub, perangkat keras atau hardware yang menghubungkan beberapa komputer sekaligus dan juga menyatukan beberapa kabel jaringan dari server, workstation, dan perangkat lainnya di dalam jaringan. Ini adalah gambar Ethernet hub. Repeater, sebuah stasiun yang menerima sinyal pada suatu frekuensi dan memancar ulangkannya kembali pada frekuensi yang lain secara otomatis pada saat yang sama. Ini adalah repeater. Bridge, perangkat untuk menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang menggunakan protokol sama atas jenis. Bridge juga bertugas untuk mengirimkan paket-paket data, sehingga bridge memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan hub atau switch. Ini adalah gambar bridge. Access point,
sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak client dapat saling terhubung melalui jaringan network. Ini adalah gambar access point. Dan yang terakhir, wajan bolik. Sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon. Antena wajan atau wajan bolik Egon merupakan terobosan dalam teknologi RDRW-net. Diambil dari penciptanya, Pak Gunadi. Ini adalah gambarnya, contohnya. Itulah penjelasan dari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like-nya juga. Dadah.